membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Pemirsa, berita mengejutkan datang dari Tiko Aryawardana. Suami dari BCL ini dilaporkan atas dugaan penggelapan uang oleh mantan istrinya sebesar 6,9 miliar. Wow, Aduh. 6,9 miliar itu cukup gede banget. Bisa beli seblak untuk satu kamar ini, satu studio deh. Kayaknya isinya seblak semua nggak sih? Lebih lah deh. Lebih ya? Banget, lebih. Kayaknya sekampung di sekitar studio Sultan. Nah, bisa itu makan dia. seblak bareng ya. Bayangin, sampai ber-MM kayak gitu tuh kronologinya seperti apa sih, Der? Jadi awalnya Tiko dan juga mantan istrinya ini berencana untuk membuka perusahaan di bidang makanan nih. Kemudian Tiko ditunjuk sebagai direktur utama dan mantan istrinya Awe ini adalah sebagai komisaris. Namun permodalan seluruhnya berasal dari mantan istrinya Tiko. Oke. Selama berjalan, kemudian si mantan istrinya Tiko ini mempercayakan semua usaha termasuk pengelolaan keuangannya kepada Tiko. Namun pihak dari mantan istrinya Tiko ini, si Awe, merasa ada kejanggalan terhadap pelaporan keuangan. Lalu pada tahun 2021 dia bikin audit tuh sama tim audit independen dan ketahuan ada 6,9 M yang tidak jelas peruntukannya. Waduh, jadi ini terjadi memang ketika Tiko belum menjadi suami dari BCL ya? Betul. Tapi ini akhirnya rame digoreng lagi. Betul, Karena apalagi sekarang jadi suaminya artis ya. Nah. Cepet viralnya gitu loh. Betul banget, dan kita kan nggak tahu ya, itu kan karena sebelumnya juga hubungan suami istri antara Tiko dan juga mantan istrinya gitu ya, yang memang nih baru keciduk di tahun-tahun ini ketika memang Tiko sudah sah menjadi suami dari Bunga Citra Lestari. Ya, dan benar sekali nih Rida serta pemirsa, ini tuh kadang-kadang kita suka anehnya ya, ketika orang sudah memiliki karir yang bagus, terus juga dia menikah dengan public figure, barulah kasus ini diangkat. Iya, bener banget. Dulu Karena pernah juga kenapa tuh, yang mana? kejadian sama beberapa artis juga ya, pokoknya ada, aku lupa, beberapa artis juga kejadian yang sama setelah menikah dengan si A, ketahuan dia punya kasus dan lain sebagainya. Sebenarnya ya, menurutku ya, ada intelijen yang lebih kuat. Ya, netizen. Ini tugasnya netizen. Jadi sih. bener-bener dikorek sampai ibaratnya sampai masa jametnya pun nanti ketemu gitu kan. Nah, ini juga pernah terjadi, aku baru ingat sama Rizky Aditya dan Citra Kirana yang tiba-tiba mantan istrinya muncul dengan bawa anak. Iya kan? Itu keluarga mereka dan rumah tangga lagi senang-senangnya dan harmonis-harmonisnya pada saat Iya, itu. betul banget. Karena kalau menurutku ya, Der, ini kan ketenaran itu adalah sesuatu yang emang orang tuh nggak bisa perkirakan. Ya. Dan sebenarnya berdasarkan dari ketenaran itu kita tuh akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Nah, tapi kan namanya bahagia tuh nggak semua orang bisa ikut kita bahagia, ya. Jadi memang ada aja nih mungkin beberapa pihak yang akhirnya mengeluarkan aib-aibnya ya, Der ya. Betul. Agar tidak bahagia ataupun agar rusaklah satu hubungan ataupun yang lain-lainnya. Kalau dilihat-lihat ya dari kasus ini dari tahun berapa? 2015 ya? Ya. 2015 sampai 2024. Ini cukup lama loh rentan waktunya. Kenapa nggak diungkap pada saat sebelum menikah dengan BCL? Artinya kan dengan BCL belum ada 1 tahun ya? Iya, betul. Nah, kenapa nggak pas 2023 atau 2022? Kalau di sini dari berita yang kita kutip, alasannya adalah sudah dilaporkan sejak 2022. Tapi baru naik ke penyidikan di 2024. 2024. Nah, sebelumnya juga, Der, memang BCL dan Tiko ini sempat menggemparkan media sosial juga nih. Karena kan kalau kita melihat ya di sosial media, BCL ini terkait lifestyle-nya lumayan glamor ya. Selain glamor juga mungkin berbeda lah gitu kan. Dengan budaya-budaya yang memang biasanya diiniin banget di Indonesia gitu. Akhirnya netizen-netizen tuh ada yang bilang terlalu terbuka lah, semisal wah terlalu bebas dan yang lain-lainnya. Nah, jadi sebelum ada kasus itu yang ramai, itu tuh sempat digoreng dulu gitu kan. Wah, semoga cepat selesai ya, Mas Betul Tiko. banget. Karena kemarin baru-baru ini aku lihat juga kan BCL konser tampil di acara
Tiko, di kantornya Tiko. Di kantornya Tiko ya? Iya, betul. Oke. Ya, Ya berharap juga ya, karena BCL juga kan kita tahu perjalanan cintanya sedip apa kayak gitu, dan akhirnya menemukan Tiko ya. Kita juga berharap keluarga kecilnya juga tetap baik-baik saja. Baiklah, dari Tiko Aryawardana kita bergeser ke Korea Utara. Nah, ada apa nih Apa Korea yang Utara? terlintas ketika menyebutkan Korea Utara? Aku tuh kalau terlintas ngomongin Korea Utara, yang pertama pasti presidennya Kim Jong Un, dan yang kedua adalah film Korea Crash Landing on You. Itu menceritakan Korea Utara dan tentang Korea Selatan. Korea Utara dan juga Korea Selatan. Kalau yang di pikiran aku adalah ketika menyebutkan Korea Utara itu Pyongyang. Ya, Itu kan ibu kotanya ya. bangunan yang jadulnya itu. Betul ya kan? banget. Dan nuklir. Ita, betul banget. Nah, dari keempat hal yang tadi kita pikirkan tentang Korea Utara, ini ada berita nih, Der, dari Korea Utara. Korea Utara ini kirim balon udara berisi tinja dan juga kotoran ke Korea Selatan. Waduh. Opa Kim, ini maksudnya apa, Opa? Nah, tapi kalau misal kita melihat latar belakang kenapa sih Korea Utara itu sampai mengirimkan balon udara yang berisi kotoran dan juga sampah-sampah, ini dikarenakan, Der, jadi di Korea Selatan itu ada namanya pembelot Korea Utara. Jadi karena kan kalau kita tahu ya, kehidupan di Korea Utara cukup cukup komunis ya, dan terkesan otoriter seperti itu. Akhirnya memang banyak sekali masyarakat Korea Utara yang hijrah ataupun akhirnya kata kita menyusup ke Korea Selatan. Akhirnya membuatlah satu namanya komunitas ataupun satu aktivis, itu dalamnya ada pembelot Korea. Nah, jadi mereka itu yang awalnya mengirimkan balon-balon udara ke Korea Utara yang berisi makanan, yang berisi obat-obatan, bahkan USB. Nah, isi USB-nya itu ada musik-musik Korea Selatan, film-film drakor dan yang lain-lainnya. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat Korea Utara tuh geram. Karena kan kalau kita tahu Korea Utara itu komunis, Korea Selatan itu kan demokratis. Jadi dua hal yang cukup beda nih. Iya, jadi aku juga pernah baca nih salah satu buku, tapi aku lupa nama bukunya. Jadi memang itu berisi tentang cerita pelarian orang Korea Utara ke Korea Selatan ya. Betul. Bahkan dia untuk masuk ke Korea Selatan aja sangat sulit untuk keluar. Sampai dia mengalami kekerasan di Cina, kemudian baru dia bisa pindah ke Korea, dan akhirnya ditemukan lagi oleh petugas Korea Utara dan kembali dihukum di sana, disiksa ya. Betul banget. Tapi ini tuh emang kalau ada juga beberapa spekulasi dan juga konspirasi bahwa memang semenanjung Korea ini sengaja dipisahkan oleh Barat, karena kalau misal Korea Selatan dan Korea Utara bersatu, mereka punya teknologi dan militer yang sangat kuat. Nah, betul banget. Nah, ini Der, bicara tentang asal-usul ataupun sejarah kenapa sih Korea Utara dan juga Korea Selatan ini akhirnya bubar. Nah, dulu tuh namanya bukan Korea Utara dan Korea Selatan, tapi namanya tuh Semenanjung Korea. Sampai akhirnya waktu itu Semenanjung Korea memang dijajah oleh Jepang. Jepang waktu itu sempat kayak, udah nih, mundur. Nah, akhirnya ada namanya Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, atau sekarang yang kita kenal lebih ini tuh Rusia. Ini tuh akhirnya mengambil Korea Selatan ini diambillah oleh Amerika Serikat, karena waktu itu yang awal datang tuh Uni Soviet dulu. Amerika tuh melihat itu gusar kayak gitu kan. Akhirnya dipisahkanlah. Nah, jadi yang satu pahamnya komunis sama dengan Rusia, betul. Yang satunya paham demokratis seperti US. Nah, betul sekali. Akhirnya itu pun sampai sekarang ya terjalin. Nah, bukan hanya sejarah yang memang aslinya seperti itu, Der. Kalau kamu semisal nonton film Ex Huma, kamu pernah nonton Ex Huma? Ada belum, film. Tapi aku tahu. Nah, itu juga sempat hype banget kemarin, itu tentang perdukunan. Di situ dijelaskan juga, Der, ada bentuk sejarahnya. Jadi kalau semisal kita lihat semenanjung Korea itu, Korea Utara dan juga Korea Selatan, itu tuh bentuknya seperti harimau yang sedang tidur. Nah, jadi kalau semisal di filmnya itu ada pasak besi yang memang ditancapkan katanya di punggung harimaunya. Nah, itulah yang membelah antara Korea Selatan dan juga Korea Utara, dan yang dipasak besinya itu oleh Jepang. Menurut konspirasinya seperti Menurut itu. konspirasinya sih Betul, seperti tapi kalau itu. kita lihat-lihat ya, militer dan juga kekuatan persenjataan Korea Utara tuh sangat kuat ya. Sangat kuat banget. Bahkan negara Amerika aja nggak berani Noel loh. Jadi Amerika tuh cuma berani ngegertak doang, tapi kalau misalnya menyerang langsung dia juga takut. Dia takut, karena kalau kita lihat punya nuklirnya sendiri. Dan ada bonekanya Amerika yaitu Korea Selatan yang selalu mata-matain nih. Nah, betul banget. Sementara kalau misalkan Korea Utara mau menyerang Korea Selatan, dia di backup dengan US juga. Betul jadi sebenarnya sama-sama
Ya agak menjaga gitu Agak ya. menjaga. Tapi kalau mereka bersatu, ya, teknologi dan militer. Udah. Wah, jadi double kill ya Kekuatan bahasanya. baru Betul, dunia. betul. Dan kalau kita melihat ke kilas balik dari Korea Utara ya, memang kan komunis ya. Ini juga presidennya Kim Jong Un bener-bener kayak otoriter ya, cukup ya. Salah satunya kayak rambut itu diatur oleh Ya. pemerintah. Ya. Kemudian kalau kita melihat ya salah satunya yang mungkin bisa dicontohkan ya Der, di Indonesia ketika pemerintahannya lagi rapat tidur ditembak Der. Kalau itu mah agak sulit. Agak sulit ya. Nah, itu bisa sekali kalau ini ya, kalau kita melihat gitu. Meskipun memang ada banyak hal yang kalau menurutku ya Der ya, ada hal sisi positif dan juga negatif yang kita bisa lihat lah dari kepemimpinan Korea Utara dan juga Korea Selatan seperti Ya, itu. betul sekali Rida dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih akan kembali dengan informasi yang lebih menarik. Tetap di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.